Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Murjani dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan KPI, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos Emsos. Ya, langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu tentang landasan ontologis dakwah. Ontologis dakwah berasal dari bahasa Yunani, yaitu on berarti ada, atau ontos artinya keberadaan, logos artinya logis atau pemikiran. Jadi ontologi adalah sebuah teori ilmu tentang hakikat yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Sedangkan dakwah secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'wan, du'a yang artinya sebagai mengajak, menyeru, memanggil, permohonan, dan permintaan. Landasan epistemologis dakwah. Epistemologis dakwah adalah usaha seseorang untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, metodologi, sumber, serta validitas pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan dakwah sebagai subjek, bahasa, atau dalam kurung titik tolak berpikir. Banyak dari ilmuwan muslim yang juga menggunakan landasan pengetahuan yang bersumber pada ajaran dari agama Islam itu tersendiri. Semua sependapat bahwa sumber pengetahuan adalah Allah. Allah adalah satu-satunya sumber pengetahuan di dunia ini. Kemudian dikatakan bahwa Allah sebagai sumber ilmu pengetahuan adalah dengan diwahyukannya Al-Quran dan hadis, dan pengetahuan empiris yang tidak diwahyukan, yang didapat dari pengamatan dan penelitian terhadap fenomena. Memasuki materi selanjutnya, yaitu landasan aksiologis dakwah. Aksiologi adalah sebuah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksio, yang berarti sesuai atau wajar. Sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai, yang dimana aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat dari sudut pandang pengungkapan
sesuatu dikatakan bernilai jika ia memiliki unsur-unsur baik atau manfaat dalam kehidupan manusia. Adapun tujuan dasar dari ilmu dakwah dengan merujuk pada beberapa ayat Al-Quran yang relevan adalah untuk yang pertama menjelaskan realitas dakwah sebagai suatu kebenaran. Kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kebenaran. Dan yang ketiga, merealisasikan kesejahteraan untuk seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Selanjutnya, memasuki materi yang selanjutnya, yaitu membahas tentang relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Yang pertama yaitu tentang pengertian signifikasi ilmu dakwah. Signifikansi ilmu dakwah menurut Joseph W. Duben, sains aplikatif ditunjuk pada penelitian sains yang dikonsentrasikan dalam pengembangan teknologi. Teknologi sendiri ada dua bentuk, yaitu software atau perangkat lunak dan hardware atau perangkat keras. Software itu tersendiri dari ilmu dakwah adalah bagaimana cara manajemenkan dakwah. Sedangkan hardware-nya adalah mesin dari ilmu dakwah, yaitu cara menyampaikan atau penyampaian dakwah itu tersendiri. Dalam ilmu dakwah yang berguna sebagai hardware adalah media yang digunakan untuk berdakwah yang mampu menunjang kegiatan berdakwah. Selanjutnya yaitu ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Ilmu-ilmu bantu dalam ilmu dakwah adalah ilmu yang dapat diminta atau bantuan dipinjam teorinya untuk mengembangkan teori-teori dakwah atau memahami hakikat dakwah. Bentuk kerjasama atau keterkaitan antara ilmu dakwah dengan ilmu lainnya. Kemudian ilmu dakwah dengan ilmu keislaman. Ilmu dakwah yang menerangkan seluk-beluk dakwah Islamiyah atau menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain memiliki kaitan sangat erat dengan ilmu agama Islam. Berbagai ilmu keislaman merupakan objek material ilmu dakwah, karena dari situlah berbagai macam kajian tentang seluk-beluk dakwah diformulasikan.
Maka untuk melihat kedudukan ilmu dakwah sebagai ilmu baru dalam kajian keilmuan Islam, dapat digambarkan bahwa dakwah merupakan upaya pengkajian terhadap proses terjadinya penyampaian ajaran Islam dari juru dakwah kepada sasaran dakwah dengan metode penyampaian ajaran yang terdapat dalam sumber utamanya, Al-Quran dan Al-Sunnah, serta dalam sumber-sumber sekunder dihubungkan dengan kondisi sosioemosional khalayak sasaran di sisi lain untuk pencapaian efek dan dampak yang diharapkan. Ilmu dakwah dan sains sosial. Ilmu dakwah dan ilmu sosial memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia. Perilaku keagamaan, dai, dan mad'u merupakan objek material ilmu dakwah. Perilaku sosial individu atau kelompok, jika dikaitkan dengan niat, menjadi kajian psikologi tentang motivasi. Dalam menganalisa perilaku manusia, ilmu dakwah dapat menggunakan metode sains sosial untuk mengembangkan keilmuannya. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Manusia sebagai makhluk biologis yang memiliki kebutuhan 10 material, makhluk psikologis yang diberi potensi akal, kalbu, dan nurani, juga sebagai membentuk pribadi, individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Materi selanjutnya yaitu tentang ilmu dakwah dan metodologi sains. Metodologi berasal dari kata metode yang terdiri dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti atau cara. Bila ditambah lagi dengan kata logi yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti akal atau ilmu. Dengan demikian, pengertian metodologi adalah cara-cara yang ditempuh berdasarkan ilmu, pengetahuan untuk menganyar kepada sesuatu. Metodologi sains adalah disiplin ilmu yang membahas cara mengembangkan sains. Dalam hal ini ada dua disiplin metodologi yang dapat membantu pengembangan ilmu dakwah, yaitu ilmu penelitian dan ilmu logika. Memasuki materi yang selanjutnya, yaitu membahas tentang paradigma ilmu dakwah.
Gimana kawan-kawan, apakah masih siap mendengar materi selanjutnya? Oke, langsung saja, yaitu tentang teori sistem dakwah. Sistem atau biasa dalam bahasa Inggris yaitu system berasal dari bahasa Yunani. Sistema yaitu keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Pada tahun 1960-an, ia telah menjadi suatu teori dengan nama teori sistem umum, General Systems Theory. Teori ini dijadikan pisau analisis untuk mengembangkan berbagai disiplinnya ilmu. Ada dua proses pengembangan suatu sistem. Morfostasis adalah proses yang membantu sistem berubah dan mempertahankan diri. Sedangkan morfogenesis adalah proses yang membantu sistem perubahan dan tumbuh berkembang. Komponen sistem sosial adalah peran-peran sosial. Peran adalah tingkah laku yang diharapkan kepada status sosial seseorang. Peran-peran sosial itu saling berhubungan secara timbal balik dan saling tergantung dalam membentuk suatu kesatuan kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, yaitu tentang teori proses dakwah. Proses adalah rentetan kejadian atau peristiwa yang berlangsung secara bertahap. Dari sini, kita dapat memahami perbedaan antara tabligh dan dakwah. Tetapi pengajian yang hanya sekali kita sebut tabligh, setiap tahapan proses melalui perjalanan masukan atau input, perubahan konferensi, keluaran output, dampak impact, dan umpan balik feedback. Pergerakan ini tidak berhenti, tetapi berhenti sebentar pada suatu titik tahapan. Ini seperti lari estafet yang masing-masing anggota bergantian menerima tongkat dari anggota lainnya. Tahapan proses terus bergulir melalui jalan tujuan proses hingga ada tujuan tahapan tertentu, kecuali sistem menjadi rapuh, rusak, dan hancur. Tujuan proses hingga pada tujuan tahapan tertentu, kecuali sistem menjadi rapuh, rusak, dan hancur. Dengan adanya tahapan batasan kajian ilmu dakwah semakin jelas dan tidak bias bagi pendakwah. Tahapan membantunya dalam memfokuskan pesan dakwah. Fokus menjadi penting. Pendakwah
dapat memperkaya wawasan dan mempertajam suatu masalah. Macam model pendekatan, media, dan metode dakwah. Ya, sekarang kita membahas tentang materi ini. Macam dakwah. Macam-macam dakwah terdiri dari A. Dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah adalah konsentrasi dengan berbicara kepada mad'u secara tatap muka atau dengan sekelompok kecil manusia yang memiliki ciri-ciri dan sifat khusus. B. Dakwah ammah. Dakwah ammah yaitu dakwah yang dilakukan oleh seseorang yang ditunjukkan kepada orang yang berhak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Selanjutnya yaitu dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan adalah dakwah yang dilaksanakan melalui lisan dari seseorang dai kepada mad'u. Lanjutnya dakwah bil hal, yaitu dakwah bil hal adalah kegiatan yang mengutamakan kemampuan, kreativitas, perilaku dai secara luas atau yang dikenal dengan action, approach, atau perbuatan nyata. Selanjutnya, dakwah bitadwin. Dakwah bitadwin adalah sebuah metode dakwah yang dilakukan melalui tulisan. Selanjutnya, yaitu dakwah bilhal. Dakwah bilhal adalah menyampaikan dakwah dengan arif bijaksana, yaitu melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah dapat menerima pesan dakwah tanpa ada paksaan, tekanan, maupun konflik. Selanjutnya yaitu model dakwah. Model dakwah suatu pola kegiatan yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan dalam dakwah. Model dakwah bermacam-macam tergantung kepada siapa pesan dakwah akan disampaikan. Jika model dakwah tepat mengenai sasaran, itu merupakan awal yang bagus untuk diterimanya dakwah dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu pendekatan dakwah. Umumnya penentuan pendekatan dakwah didasarkan pada mitra dakwah dan suasana yang melingkupinya. Dengan kata lain, pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan human, oriented, atau mendapatkan penghargaan yang atas diri manusia. Pendekatan terfokus pada mitra dakwah lainnya adalah dengan menggunakan bidang-bidang kehidupan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu media dakwah. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti perantara, tengah atau pengantar, sedangkan dalam bahasa Arab media sama dengan wasilah atau dalam bentuk jamaknya yaitu wasail yang berarti alat atau perantara. Metode dakwah. Metode dari kata metodos Yunani yang artinya suatu cara yang bisa ditempuh. Dalam bahasa Arab menyebutkan tariqah
yakni suatu cara yang teratur, rapi, dan terpikir dengan baik untuk mencapai suatu maksud. Metode dakwah. Memasuki materi selanjutnya yaitu problematika dakwah masa kini. Sumber daya dai. Pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini, dai berkaitan dengan upaya pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya dai yang meliputi pemberdayaan dai dalam pola pikir, wawasan, dan keterampilan. Sebagaimana diketahui bahwa pengembangan kapasitas adalah proses yang dialami oleh individu, kelompok, dan organisasi untuk memperbaiki kemampuan mereka dalam melaksanakan fungsi mereka yang mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, capacity building yang berarti pengembangan kapasitas untuk melakukan sebuah perubahan secara keseluruhan dalam kinerja dai. Capacity atau kapasitas itu sendiri adalah kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagai mestinya secara efisien, efektif, dan terus-menerus. Mitra Mad'u. Sebagai besar, para ilmuwan dakwah mengkategorikan konsep mad'u sebagai objek dakwah. Berbeda dengan halnya dengan Ali Aziz, mad'u di sini diposisikan bukan sebagai objek atau sasaran dakwah, dengan maksud agar para dai menjadi kawan berpikir dan bertindak bersama dengan mitra dakwah. Berhubungan ideal antara dai dan mad'u bukan berhubungan subjek-subjek, bukan pula sebagai sasaran yang terkesan pasif dan hanya pendakwah yang aktif. Oleh sebab itu kawan-kawanku sekalian, dengan kemitraan kesejahteraan antara dakwah akan mendorong mereka untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pemikiran tentang pesan dakwah. Materi dakwah atau maddah. Keseluruhan materi dakwah pada hakikatnya bersumber dari dua sumber, yaitu Al-Quran dan hadis. Agama Islam adalah agama yang menyangkut ajaran kitab Allah, yakni Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah SAW, Allahumma shalli alaihi, di mana keduanya merupakan sumber utama ajaran Islam. Oleh karenanya, materi dakwah Islam tidaklah dapat dilepaskan dari dua sumber tersebut. Oke, kawan-kawanku sekalian, memasuki materi selanjutnya yaitu faktor hidayah dalam dakwah. Pengertian hidayah. Kata hidayah berasal dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang telah menjadi bahasa Indonesia. Akar katanya ialah hada yadi hadian, hudan hidayatan, hidayatan. Hidayah secara bahasa juga berarti memberi petunjuk yang benar. Dalam kitab Tafsir Munir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hidayah Allah adalah petunjuk-petunjuk Allah yang diberikan kepada manusia agar manusia berjalan di jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan keberadaban, bukan jalan orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Dan perspektif dakwah, kata hidayah memiliki dua makna, yaitu dai hanya sekedar menunjukkan, maka dari itu dai hanya menunjukkan jalan untuk sampai ke tujuan. Sementara makna yang kedua, yaitu dai menuntun mad'u dan memegang tangan mad'u dan dibawa sampai ke tujuan. Macam-macam hidayah, yaitu hidayah al-ilhami, hidayah al-hawas, dan hidayah al-aqli, hidayah al-adiyani, dan hidayah at-taufiqi. Oke kawan-kawan, saudara-saudaraku sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yaitu efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Pengertian
persuasi. Istilah persuasi atau dalam bahasa Inggris persuasion berasal dari kata Latin persuasio, yang secara harfiah berarti hal yang menunjuk, mengajak, atau meyakinkan. Persuasif yaitu cara mempengaruhi jiwa seseorang sehingga membangkitkan kesadarannya untuk menerima dan melakukan suatu dihindarkan dakwah. Bersifat persuasif artinya berusaha mempengaruhi manusia untuk menjalankan agama sesuai dengan kesadaran dan kemauannya sendiri. Dalam upaya tersebut, persuasif tidak melakukan paksaan. Pilihan disarankan kepada penerimanya. Khalayak mad'u. Ini adalah tantangan bagi persaudaraan dai. Bagaimana upaya atau pesan persuasi yang dilakukan dapat diterima oleh khalayak dengan sukarela. Tanpa dipaksa, dakwah memerlukan prinsip persuasi karena dalam prosesnya menggunakan pendekatan psikologis dan hasil yang ingin diraih berdasarkan kepada kesadaran si penerima pesan dalam melakukan sesuatu. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiqi wal hidayah waridho wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.